Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laili Fatul Jana dengan NIM P272350222083. Perkenalkan, nama saya Leni Nur Aini dengan NIM P27235022084. Perkenalkan, nama saya Mayawi Putri Abrieliana, NIM P27235022085. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pratama, NIM P2723502208. Perkenalkan, nama saya Nabila Hirunisa dengan NIM P273502087. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Analisis Kandungan Kafein dalam Kopi Tradisional Gayo dan Kopi Lombok menggunakan HPLC. Yang akan dibacakan oleh Aditya Pratama. High Performance Liquid Chromatography atau yang sering disebut HPCL atau kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif atau isolasi dan pemurnian. Kromatografi pertama kali ditemukan oleh Sweet pada tahun 1903. Prinsip kerja. Prinsip dasar HPCL adalah pemisahan analit berdasarkan kapolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah HPLC digunakan tekanan tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kapolarannya dan kecepatannya. Untuk sampai ke detektor atau waktu retensinya akan berbeda. Hal ini teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Ardianingsih 2009. Komponen HPLC, 1 mikroprosesor kontrol, 2 pompa, 3 kolom, 4 detektor, 5 recorder dan data processing, 6 injektor, 7 fase gerak dan reservoir pelarut. Mikroprosesor kontrol. Bagian ini merupakan mikrokomputer, suatu bagian yang sangat penting untuk mengontrol atau membuat program mengatur kecepatan aliran pelarut, flow rate, sebagaimana yang diinginkan, mengatur tekanan, pressure, mengatur komposisi perbandingan pelarut, mengatur suhu injektor, dan jumlah sampel yang akan diinjeksikan bila menggunakan automatic injection, mengatur suhu oven, termasuk suhu kolom, mengatur panjang gelombang pada detektor, dan memprogram waktu analisa yang diperlukan apabila menggunakan HPLC sistem gradient. 2 pompa, alat ini dibutuhkan untuk memompakan pelarut dari reservoir ke kolom dengan tekanan paling sedikit 100 ARM dan paling tinggi 400 ARM sesuai dengan besar aliran, tipe dari kolom, ukuran partikel adsorban dalam kolom, dan panjang kolom yang digunakan untuk satu perangkat HPLC. Diperlukan 1 pompa bila menggunakan sistem isokratik dan 2 pompa sesuai dengan jumlah macam pelarut yang digunakan bila menggunakan sistem gradient. Alat ini antara lain terdiri dari pipa-pipa yang menghubungkan reservoir-reservoir yang berisi pelarut berbeda dengan reservoir campuran. 3 kolom. Kolom terbuat dari logam berat, kaca, dan logam stainless berbentuk tabung yang mampu menahan tekanan dan tidak bereaksi dengan pelarut.
Fasa diam dalam kolom harus halus dengan keseragaman diameter yang sama. Di dalam kolom inilah sebetulnya terjadi proses pemisahan. Komponen-komponen dalam cuplikan ditahan secara selektif oleh fasa diam, kemudian terlarut oleh pelarut yang terus-menerus mengalir dan membawanya melewati kolom menuju ke detektor. Panjang kebanyakan kolom antara 10–30 cm. Kolom dapat diklasifikasikan berdasarkan diameter, panjang dan kegunaannya menjadi kolom standar, kolom radial compression, kolom narrowbore, kolom pendek, cepat, kolom pengaman, dan penyaring buat and filter. 4. Detektor. Detektor adalah alat untuk mendeteksi komponen-komponen kimia yang terpisah setelah melewati kolom. HPLC tidak bisa ditentukan, jadi perlu dilakukan pemilihan detektor yang sesuai dengan persoalan yang dihadapi saat itu. Detektor RI atau disebut juga diffraction refractor, prinsip kerjanya adalah memonitor perbedaan indeks refraktif antara fasa bergerak dan larutan yang keluar dari kolom dan akan memberikan respon untuk setiap bahan terlarut yang mempunyai indeks refraktif yang signifikan berbeda dari fasa bergerak. 5. Recorder dan data processing. Recorder adalah alat yang paling sederhana untuk mencatat setiap sinyal yang muncul pada detektor, untuk dirubah dalam bentuk kurva atau lebih dikenal dengan kromatogram. Kadang-kadang recorder digabungkan dengan suatu sistem komputer dengan analisa data atau data prosesor dalam bentuk yang kompak dan dikenal sebagai ini memudahkan sebagai si pemakai untuk menganalisa data hasil pekerjaannya. 6. Injektor. Injektor merupakan tempat masuknya sampel ke dalam sistem HPLC. Proses injeksi dapat dilakukan secara manual dengan shearing atau dengan menggunakan sistem injeksi otomatis. Injektor pada HPLC harus dapat menampung sampel cairan dalam kisaran volume 0,1–100 ml. 7. Fase gerak dan reservoir pelarut. Fase gerak pada HPLC harus menggunakan pelarut dengan kemurnian sangat tinggi. Idealnya pelarut khusus yang memang sudah memenuhi standar untuk HPLC dipergunakan untuk hasil yang lebih akurat. Reservoir pelarut merupakan wadah penyimpanan fase gerak, biasanya berbentuk botol kaca dengan selang penghubung. Fungsi HPLC. HPLC merupakan alat yang digunakan untuk menentukan berbagai senyawa kimia. Dengan metode pemisahan HPLC dapat digunakan untuk menguji sampel makanan dan minuman seperti beberapa zat adiktif, pewarna, pengawet, perasa, dan lain-lain. Obat-obatan, perwarna tekstil, pestisida, lemak babi, protein, vitamin, karbohidrat, gula, kafein, plasma, dan sebagainya. Keterangan pendukung, kelebihan dari alat HPLC antara lain mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran dengan daya memisah yang tinggi. Yang kedua, dapat dihindari terjadinya dekomposisi kerusakan bahan analisis. Yang ketiga, dapat digunakan bermacam-macam detektor dengan kepekaan yang tinggi. Yang keempat, kolom dapat digunakan kembali. Yang kelima, waktu analisa cukup singkat. Yang keenam, HPLC dapat digunakan untuk isolasi zat yang tidak mudah menguap dan zat yang tidak stabil. Dan yang ketujuh, dapat menganalisis sampel yang kecil kuantitasnya. Untuk kelemahan dari alat HPLC antara lain, 1. Harga sebuah alat HPLC cukup mahal. Yang kedua, sering ada larutan standar yang tertinggal injektor. Yang ketiga, pada kolom dengan diameter rata-rata partikel fase diam dengan ukuran 5 dan 3 mikrometer sela-sela partikel lebih mudah tertutup oleh kotoran, jadi harus sering kali dicuci dan kemurnian larutan harus dijaga. Untuk ciri khas HPLC yang membedakannya dari metode kromatografi lain adalah penggunaan pompa bertekanan tinggi yang mendorong fase gerak dan sampel melewati fase diam. Latar belakang HPLC. High Performance Liquid
kromatografi atau disebut HPLC adalah teknik kromatografi cair yang penting dan sering digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. Tujuan penggunaan HPLC adalah memisahkan molekul dalam waktu minimum. HPLC dapat digunakan untuk menguji sampel makanan dan minuman seperti beberapa zat aditif, dalam kurung pewarna, pengawet, perasa, dan lain-lain. Obat-obatan, pewarna tekstil, pestisida, lemak babi, protein, vitamin, karbohidrat, gula, kafein, plasma, dan sebagainya. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan kafein dalam kopi tradisional Gayo dan kopi Lombok. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan HPLC. Kandungan kafein dalam kopi tradisional tersebut kemudian dibandingkan dengan kopi kemasan sebagai kontrol. Metode HPLC, preparasi sampel. Sebanyak 1 gram bubuk kopi dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian ditambahkan 150 ml Aquades ke dalamnya sambil diaduk dan dipanaskan. Larutan kopi panas disaring melalui corong dengan kertas saring ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya, 1,5 gram kalsium karbonat atau CaCO3 ditambahkan ke dalam larutan sampel. Kemudian larutan sampel dimasukkan ke dalam corong pisah lalu diekstraksi sebanyak 4 kali, masing-masing dengan penambahan 25 ml kloroform. Lapisan kloroform diambil kemudian ekstrak yang masih terdapat endapan kalsium karbonat disentrifugasi. Fase kloroform yang telah diambil diuapkan dengan rotary evaporator. Ekstrak kafein bebas perlu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Diencerkan dengan Aquades hingga garis tanda batas dan dihomogenkan. Larutan diencerkan kembali sebanyak 4 kali. Perlakuan yang sama dilakukan untuk tiap-tiap sampel bubuk kopi dengan berat 1 gram. Metode HPLC digunakan eluan air dan metanol dengan perbandingan 3:7. Selanjutnya dibuat kurva standar yang menghubungkan puncak kromatogram dengan konsentrasi masing-masing larutan standar. Kadar kafein pada tiap-tiap sampel diukur menggunakan HPLC dengan komposisi eluan yang sama dengan standar. Biji kopi mengandung kadar kafein yang berbeda-beda, tergantung dari kondisi geografis dan jenis kopi tersebut. Semakin rendah daerah penanaman kopi, maka semakin banyak kadar kafein dalam kopi tersebut. Pada ketinggian rendah, intensitas cahaya matahari masih tinggi serta suhu udara juga tinggi. Berdasarkan data label di atas, maka didapatkan dari 3 sampel yang diuji, yaitu kandungan kafein paling rendah terdapat pada sampel kopi Gayo. Takengon terletak pada ketinggian 1250 mdpl Lombok sehingga kandungan kafein pada kopi Gayo lebih sedikit dibandingkan kopi Lombok. Sedangkan pada kopi kemasan, komposisi kopi merupakan campuran antara biji kopi yang ditanam pada dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga kandungan kafein pada kemasan lebih tinggi daripada kopi tradisional. Pemisahan senyawa menggunakan HPLC dilakukan berdasarkan perbedaan kepolaran suatu molekul. HPLC yang digunakan bekerja dengan sistem reverse phase dengan jenis kolom Richel C18 dan menggunakan metanol air sebagai eluen. Senyawa yang bersifat nonpolar akan bertahan di kolom, sedangkan senyawa yang bersifat polar
Kesimpulan. Dari analisis UPIPIS diketahui bahwa kadar kafein pada kopi Gayo, kopi Lombok, dan kopi kemasan adalah 9,70 mg per gram, 14,24 mg per gram, dan 14,97 mg per gram. Sedangkan berdasarkan analisis menggunakan HPLC, kadar kafein pada kopi Gayo, kopi Lombok, dan kopi kemasan adalah 8,10 mg per gram, 14,07 mg per gram, dan 14,08 mg per gram. Berdasarkan metode yang dilakukan, hasil analisis tidak menunjukkan hasil yang jauh berbeda. Adapun selisih kadar pada kedua instrumen disebabkan oleh perbedaan sensitivitas dan keselektifan pada instrumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.